Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan ini. Juga kami berterima kasih atas anugerah kesehatan, kekuatan dan kecukupan yang Kau sediakan bagi kami. Pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, agar dapat kami jadikan pedoman untuk menapaki hari-hari kami, untuk memuliakan nama-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi kami memahami maksud-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap dituntun oleh-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah bekerja sampai akhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang karyawan yang sebentar lagi akan pensiun dari sebuah perusahaan pembangunan rumah. Karyawan ini sudah mencapai umur 60 tahun dan waktunya untuk pensiun. Namun menjelang masa akhir kerjanya, dia dipercayakan untuk membuat bangunan rumah dengan panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Lengkap dengan gambar. Saudara-saudara, karyawan ini menerima tawaran proyek pembangunan rumah itu, namun karena ia sudah hampir mencapai masa pensiun, dia agak malas mengerjakannya, dan oleh karena itu dia mengerjakan pembangunan rumah itu dengan asal-asalan dan tidak rapi. Dalam hatinya dia berkata, sebentar lagi saya akan pensiun dan tanggung jawab saya akan selesai di perusahaan ini. Maka tak perlulah untuk rapi mengerjakannya. Singkat cerita, dia menyelesaikan pembangunan rumah tersebut hanya dalam waktu 2 bulan. Tentu saja dengan kualitas yang tidak standar, karena dibangun secara asal-asalan. Bisa dikatakan rumah asal jadi. Setelah pengerjaan pembangunan rumah ini rampung, maka pimpinan perusahaan memanggil karyawannya tadi dan memberitahu kepadanya bahwa sebagai penghargaan atas masa tugasnya, dan karena dia telah terlibat aktif menyukseskan perusahaan pembangunan rumah ini, maka perusahaan memberikan rumah tersebut sebagai tanda jasanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karyawan yang sudah berumur ini menyesal telah membangun rumah tersebut dengan asal-asalan. Dia tahu persis kualitas bangunan rumah yang rendah dan tidak rapi. Dia merasa sangat kecewa, tetapi apa daya, dia harus menerimanya. Benar kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini banyak orang yang lengah mencapai garis akhir di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga ada banyak orang Kristen yang tidak setia di dalam iman dan pelayanannya di akhir masa pelayanannya dan di akhir kehidupannya. Banyak yang memberontak dan mundur dari pekerjaan pelayanan. Ada juga yang akhirnya murtad dan meninggalkan imannya. Musa dalam perjanjian lama adalah orang yang benar-benar setia. Walaupun sebagai manusia dia tidak bisa menghadapi jumlah orang Israel yang bersungut-sungut dan tegar tengkuk setiap hari. Dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, ia tetap menjalani pekerjaannya. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 5-7 tertulis, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pekerjaan pelayanan dan di dalam mempertahankan iman sekalipun, Allah turut bekerja, menuntun, menolong dan memampukan kita sampai mengakhirinya
jika kita betul-betul memprioritaskan Dia dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, sekalipun banyak tantangan dalam melewatinya, mari kita setia sampai akhir. Di dalam kesetiaan pun, berkat Tuhan menyertai kita, baik sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Ulangan pasal 6 ayat 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka mari kita bertahan dan setia di dalam pekerjaan pelayanan dan di dalam mempertahankan iman kita, sehingga kita selamat dan menikmati sukacita surgawi. Di dalam Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa. Betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajak kami untuk setia dalam pekerjaan dan pelayanan kami, terlebih iman kami sampai kedatangan Yesus Tuhan kami yang kedua kali. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertahan sekalipun banyak tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.